jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebab juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebab juru selamatku maha besar. Hilang lukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gembang, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebab juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebab juru selamatku maha besar. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. 2,000 years ago, He came to show us the way. To lead and guide. He was wounded for our sins. Suffered for our trespasses. Crushed for our iniquities. His message is love. It's finished.
dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, menghapus dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, dia memilih salib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pujian yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari pada saat ini kita akan merenungkan kembali bahwa ibadah Jumat Agung ini biarlah boleh benar-benar menyentuh hati setiap kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Roma 5 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar, terlebih lagi untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Pada pagi hari ini, layakkanlah kami Tuhan, untuk boleh datang, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap hati kami boleh terbuka, biarlah hidup kami boleh terus menyerupai Engkau di dalam setiap kegiatan kami. Kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel, biarlah itu boleh sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pada saat ini kita akan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Besar kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia
saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari terus memuji namanya. Kita akan bersama-sama naikkan pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini hati kita boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sungguh terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sikap hati yang menyembah, kami mengucap syukur karena kami boleh berada di dalam ruangan ini ya Tuhan. Mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang dahsyat luar biasa, mengerikan dan tidak ada duanya itu. Engkau lakukan karena kasih-Mu. Engkau lakukan untuk kami. Hari ini biarlah setiap pribadi kami boleh mengambil waktu saat yang istimewa untuk bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman dan ibadah pagi ini. Sehingga kehadiran kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh
semakin hari semakin dibentuk oleh Kristus menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami boleh mentaati, tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Kami sadar kami manusia berdosa. Kami sadar kami manusia yang tidak layak. Tetapi oleh karena kemurahan hati Allah, kami boleh ada dalam ruangan ini untuk memperoleh berkat Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kesederhanaan ini. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu akan setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan. Hanya Roh Kudus yang akan bekerja. Sehingga setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Yang rindu diberkati kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, shalom ya. Ada tamu baru pertama kali hadir, saya mau sambut ya. Selamat datang untuk Bapak Jeffrey. Dipersilakan untuk bangkit berdiri Pak. Mana Pak Jeffrey? Kita tepuk tangan buat Pak Jeffrey, terima kasih. Kami senang sekali menyambut Pak Jeffrey dalam ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lain kami mengundang untuk kita bisa bersama-sama. Baik, silakan duduk Pak. Yang lain ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Ya. Keluarga kita tapi jarang ketemu dengan kita, saya menyambut Bapak Bambang dan keluarga dari Lampung. Selamat datang Pak, Bu, dan anak-anak ya. Kita bersama-sama bisa beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama kita akan merenungkan kembali ya makna daripada pengorbanan Yesus ya. Kita akan bersama-sama belajar untuk memahami kembali, memaknai kembali pengorbanan Kristus yang terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Ayat firman Allah ya saya akan membacakan diambil dari Roma ya. Roma pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-21 sampai 26 ya, kita bisa baca sampai 31 tidak apa-apa ya. Di bawah perikop manusia dibenarkan karena iman. Ya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa mengikuti atau bisa menyimak. Ya, Bapak Ibu yang di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Ya, saya akan membacakan kebenaran firman Allah dari ayat 21, Roma pasal yang ketiga. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat judul khotbah saya pagi ini dengan judul keadilan dan kasih-Nya menyatu pada salib Kristus. Saya percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus setuju dengan kalimat yang akan saya sampaikan ini, bahwa Allah adalah adil.
Allah adalah maha adil. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap hal yang dilakukan oleh Allah tidak pernah tidak di dalam konteks keadilan. Kita juga setuju bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih, yang mengasihi semua manusia, bahkan termasuk saudara dan saya sebagai orang yang berdosa adalah mendapat kasih setia Tuhan. Bagaimana Allah yang maha kudus, bagaimana Allah yang maha adil, ya, berdiri bersama-sama dengan sifatnya yang maha kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya mengangkat judul keadilan dan kasihnya menyatu pada kayu salib. Andai kata Allah tidak adil, andai kata ini berbicara andai kata Allah tidak adil, maka tidak akan ada tuntutan terhadap anaknya untuk menderita dan mati di kayu salib. Andai kata Allah tidak adil, maka Allah tidak menuntut anaknya. Tidak ada tuntutan terhadap anaknya untuk mati di atas kayu salib. Andai kata Allah tidak kasih, tidak maha kasih, maka tidak ada kerelaan hati Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya menjadi penebus dosa kita. Itulah sebabnya ketika Allah menunjukkan sebuah keadilan dan berbarengan Allah menunjukkan sebuah kasihnya, maka jawabannya adalah salib Kristus. Amin. Sekali lagi, keadilan Allah, mengapa di sana ada keadilan? Artinya begini, kalau kita berada di dalam sebuah pengadilan, hakim akan membuat sebuah keputusan seadil-adilnya kalau yang hakim yang benar. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan dari hukuman. Keadilan Allah berdiri memutuskan sebuah keputusan yang tepat untuk sebuah kesalahan manusia berdosa, maka begitu diketok keadilan Allah harus ada yang terhukum. Tidak bisa dihindari. Dosa harus dihukum. Upah dosa harus maut. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 3 ayat 9 sampai 20, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan keberadaan manusia, bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang dapat terhindar dari pengadilan Allah, tidak ada yang dapat terlepas dari sebuah keputusan pengadilan Allah, bahwa manusia di bumi ini semuanya akan mendapat hukuman. Tetapi ketika manusia akan mendapat sebuah hukuman, akhirnya kita bisa berpikir Allah menciptakan manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah, berarti tidak terpenuhi karena manusia mengambil jalannya sendiri. Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya, sesat seperti domba dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Sehingga Allah tidak termuliakan, manusia mempermuliakan dirinya sendiri, manusia mengagung-agungkan kuasa setan, sehingga manusia semua jatuh ke dalam dosa, dimulai oleh karena Adam yang pertama yang telah melanggar itu. Sehingga mau tidak mau dengan sifat keadilannya, Allah mau tidak mau dia harus menjatuhkan sebuah keputusan keadilannya dengan menghukum manusia. Di sisi lain karena Allah adalah maha kasih yang menempel di dalam sifat keilahiannya, maka dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Allah tidak bisa tidak mengasihi ciptaannya.
Satu sisi Allah harus menjatuhkan sebuah hukuman, dan sisi lain Allah harus mengasihi manusia, agar manusia mendapat kasih karunia dari Allah, mendapat pengampunan dosa dari Allah. Oleh karenanya tuntutan keadilan, Yesus harus dituntut untuk dihukum. Dan tuntutan kasih, maka Yesus harus direlakan sebagai anak tunggalnya untuk memenuhi tuntutan hukuman itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil dan kasih. Oleh karena itu kasih-Nya rela memenuhi tuntutan keadilannya. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah kita adalah Allah yang kasih. Oleh karena itu kasih Allah memenuhi tuntutan keadilannya, sehingga dia harus mengorbankan anak-anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Yang seharusnya yang mati di atas kayu salib adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Yesaya menulis bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia ditikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Kejahatan kita ditimpakan pada diri Yesus. Luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Allah adalah adil, maka tuntutan keadilan harus menghukum, dan itu dipenuhi di dalam diri anaknya. Dan sisi lain tuntutan kasih Allah, Allah adalah kasih, maka kerelaan hatinya untuk mengorbankan anaknya satu-satunya. Keadilan Allah yang mutlak, next kita akan melihat bagaimana keadilan Allah yang mutlak di sana. Ya. Yang pertama, keadilan Allah yang mutlak, saya cuma memberikan 2 garis besar saja dalam renungan pagi hari ini. Keadilan Allah yang mutlak. Keadilan Allah mengharuskan dirinya untuk tidak kompromi dengan dosa. Next, itu keadilan. Karena Allah adil, maka dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Siapa yang berdosa dari keturunan Adam sampai kita semua dan beranak cucu terus, dia harus mengalami hukuman. Itu tuntutan keadilan. Tetapi bukti kasih-Nya, maka semua manusia yang berdosa ini, agar terlepas dari hukuman, ada kerelaan hati Sang Bapa mengorbankan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib, menggantikan posisi kita. Kenyataan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka tuntutan keadilan harus ditegakkan. Next, keadilan Allah mengharuskan dosa untuk dihukum. Untuk dihukum. Untuk dihukum. Hukuman Allah menjadi sarana karya Allah sehingga tidak bertentangan dengan belas kasihan-Nya. Sekali lagi saya bacakan di sini. Hukuman Allah menjadi sarana karya Allah sehingga tidak bertentangan dengan belas kasihan-Nya. Next. Jadi ketika Allah menghukum orang berdosa, itu juga menjadi sarana karya kasih-Nya kepada manusia berdosa, sehingga hukuman dan kasih tidak bertentangan dengan belas kasihan Allah. Sangat menarik bahwa Kristus tergantung di atas kayu salib menggantikan kita. Next. Kristus menggantikan posisi kita manusia yang terhukum, manusia yang terkutuk, sehingga tuntutan keadilan-Nya telah terpenuhi. Ya, di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, ayat yang ke-13b, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi murka Allah, kutukan dari Allah terhadap manusia berdosa itu
diambil alih oleh anaknya yang tunggal karena kasihnya. Ini luar biasa. Kasih Allah yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Lalu menjadi perenungan bagi kita sekalian, next, bagaimana respon kita? Ya, bagaimana respon kita ketika posisi kita sebagai terhukum, ketika posisi kita sebagai terkutuk, dan harus menanggung murka Allah telah digantikan oleh Yesus Kristus. Mari hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Respon kita apa? Ketika yang seharusnya kita yang harus menanggung hukuman itu, tetapi semuanya itu terhindarkan dari kita, dan posisi kita diambil alih oleh Kristus. Dan Kristuslah yang terhukum, yang menanggung kutuk, yang harus menerima murka Allah. Perenungan ini akan menjadi sebuah sentuhan khusus dalam setiap hati kita. Ketika kita menyadari belum menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di hadapan Allah, di dalam pelayanan, di dalam pengabdian, di dalam hidup kita, momen Jumat Agung mengingatkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri, pribadi-pribadi yang merenungkan kembali akan karya Allah yang besar di atas kayu salib, berbarengan dengan keadilannya yang dinyatakan. Dan seharusnya kitalah, tetapi pribadi anak yang tunggal yang menggantikan posisi kita, agar kita mendapatkan pembenaran oleh karena kita beriman kepada Kristus, mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan penyucian dosa, sehingga dosa kita sebesar dan semerah seperti apa, kata Alkitab, akan dibersihkan menjadi putih bagaikan bulu domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung selalu mengingatkan kita dan membawa kita sebuah perenungan yang dalam. Lagu-lagu yang disampaikan kepada Ibu Eko tadi pertama kali membuat kita merenung kembali, apalagi melihat tayangan film, cuplikan-cuplikan tadi. Luar biasa dahsyatnya kalau kita mau mengupas secara detail bagaimana penderitaan itu, bagaimana cambukan-cambukan itu, bagaimana mahkota duri itu ditekankan di kepalanya, dan setiap duri yang menusuk pada kepalanya langsung mengeluarkan darah. Bagaimana penderitaan saat tangan kanan dan kiri dipaku dengan paku yang sangat besar. Bagaimana semua orang menghina, bagaimana ada yang meninju Yesus, bagaimana ada yang mendorong, bagaimana ada yang meludahi. Saudara, semuanya itu Dia tanggung. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Respon kita menjadi penting ketika kita memahami karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Perenungan kita menjadi penting ketika kita sadar bahwa dosa-dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Itulah sebabnya saya mengingatkan dan saya bertanya kepada diri saya sendiri dan kita sekalian, bagaimana respon kita ketika posisi kita sebagai terhukum, sebagai terkutuk, dan harus menanggung murka Allah itu telah digantikan oleh diri Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya ketika kita melayani dengan biasa-biasa saja, ketika kita mengabdikan hidup dengan biasa-biasa saja, akan menjadi sebuah
pukulan. Karena Allah menuntut kita agar kita setia sampai mati. Itu keadilan Allah yang mutlak. Lalu mari kita lihat poin yang kedua, kasihnya yang tanpa syarat. Kasihnya yang tanpa syarat. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih pada manusia berdosa. Firman Tuhan berbunyi demikian di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kasihnya terlalu besar. Seperti pujian sebelum kebenaran firman Allah. Kasihnya terlalu besar. Kita tidak bisa mengukur kasihnya. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya kasih Tuhan orang tidak sanggup mengukurnya. Karena begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, dan begitu luasnya kasih Tuhan itu. Sehingga saudara dan saya akan terkesima ketika memahami begitu besar kasih Allah terhadap kita orang berdosa. Siapakah kita? Manusia itu bagaikan debu tanah. Tetapi bagaimana respon Allah terhadap kita orang berdosa? Dia mau mati ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 10 bunyinya demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Manusia berdosa tidak punya sama sekali sedikit pun inisiatif untuk mencari Allah. Kalau kita diingatkan kembali kepada khotbah saya beberapa bulan yang lalu, di dalam kitab Kejadian dengan tema di manakah engkau, Allah bertanya mencari Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah lalu berlutut di bawah kaki Tuhan lalu mohon pengampunan atas segala pelanggaran yang Adam dan Hawa lakukan. Tidak, tetapi mereka justru lari bersembunyi di semak-semak. Dan Allah melangkahkan kaki di Taman Eden itu, lalu dia mencari manusia yang berdosa itu. Di manakah engkau? Tuhan Allah, aku di sini. Mengapa engkau bersembunyi? Apakah engkau telah melakukan dosa? Apakah engkau telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Saudara, bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang punya inisiatif untuk mencari Allah sebagai orang yang berdosa, minta pengampunan, tetapi kasih Allah yang menjangkau dunia itu. Kasih Allah yang menjangkau kita orang berdosa itu. Itu kebesaran hati Allah, itu kemurahan hati Allah, itu kasih karunia Allah. Luar biasa, saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Manusia berdosa tidak sanggup untuk punya inisiatif mengasihi Allah. Tetapi Allah yang penuh dengan kekudusan dan Allah yang penuh dengan kasih sayangnya yang besar, yang tidak dapat terukur oleh ukuran manusia dan logika manusia, dialah yang memulai berinisiatif mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya. Dengan cara merelakan anaknya karena kasihnya kepada kita, maka kerelaan itu dinyatakan. Oleh karena tuntutan keadilan, maka dia menuntut anaknya untuk terhukum. Dan dia relakan itu karena kasihnya pada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kasihnya ayat 24, saya bacakan,
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan kasihnya orang berdosa yang percaya telah dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya ditebus dengan darah Yesus. Ibarat saudara itu berasa di dalam sebuah pasar dosa. Tangan Allah terulur lalu mengambil manusia dari pasar dosa itu. Lalu disendirikan, dipisahkan untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang mendapat status baru. Dengan imannya mereka dibenarkan, dengan darah Kristus mereka dikuduskan, menjadi anak-anak Allah yang mewarisi warisan ilahi. Next. Allah telah menentukan anaknya sendiri menjadi korban penebusan sebagai jalan pendamaian. Agar manusia beroleh selamat, bebas dari hukuman dosa. Ini bukti kasihnya. Allah ingin membebaskan saudara dan saya dari hukuman kekal. Agar saudara dan saya memperoleh jaminan keselamatan itu. Akhirnya sebuah perenungan muncul dari pikiran kita. Apakah respon kita sebagai penerima anugerah itu? Apakah respon kita sebagai penerima anugerah itu? Oleh karenanya maka dalam kesempatan kali ini mari kita membuat sebuah perenungan kembali. Pandanglah keadilan Allah dan kasih-Nya di kayu salib. Maka saudara dan saya akan sadar betapa seriusnya hukuman atas dosa manusia di seluruh bumi ini. Dan betapa besarnya kasih karunia Allah. Dengan kemurahan hatinya, dia merelakan anaknya, Yesus, menjadi penyelamat kita. Mari kita merenungkan hal ini. Dan mari kita mengambil sebuah komitmen hidup. Agar kita hidup benar di mata Tuhan. Agar kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Agar kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Agar kita memberikan yang terbaik. Mengabdikan hidup kita. Ketika kita mulai menyadari betapa besar dosaku. Dan itu telah tertanggung di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya. Saya akan mengundang untuk kita bersaat teduh sebentar. Merenungkan kebenaran ini. Betapa seriusnya murka Allah terhadap manusia yang berdosa. Dan betapa sungguh-sungguh luar biasanya kemurahan hati, sehingga merelakan anaknya yang tunggal, menggantikan posisi kita terhukum di atas kayu salib, dan memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Ambillah waktu sesaat, berdoalah dalam hati, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan dosa itu. Terima kasih untuk kasih yang sangat besar itu. Jalan keselamatan tidak ada di mana-mana. Hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat setiap orang berdosa. Ketika ada di dalam ruangan ini saudara-saudara yang belum percaya Yesus, saya memberikan kesempatan untuk merenungkan kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu belum dibaptis, nyatakanlah iman saudara
di dalam Tuhan, dengan disaksikan oleh jemaat untuk didoakan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk meresponi kebenaran firman Allah. Silahkan singer WL maju ke depan, dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Yang merasa disentuh hatinya oleh Roh Kudus, yang rindu untuk didoakan mungkin, yang sudah percaya Yesus tapi belum disalib, belum dibaptiskan, saudara boleh maju ke depan. Silahkan, mungkin ada yang lain, siapapun saudara. Karena kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita telah menerima yang terbaik, yaitu anugerah keselamatan. Jika ada siapapun saudara yang membuka hati untuk Tuhan, mungkin adik-adik kita saat ini telah menerima Yesus, diteguhkan hatinya. Silakan. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu saudara belum dibaptiskan, majulah ke depan untuk diteguhkan kembali. Terima kasih. Adakah di antara kita mungkin yang minta didoakan di dalam momen Jumat Agung ini karena punya sebuah pergumulan khusus? Atau mungkin ada komitmen-komitmen lain yang akan Bapak Ibu ambil? Biarlah merupakan suatu sejarah. Di ibadah kebaktian agung ini Tuhan, aku maju ke depan mengambil sebuah komitmen. Karena aku menyadari begitu berdosanya hidupku, lalu Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal, mati menggantikan diriku. Aku mau hidup lebih lagi bagimu. Pujian ini akan dinaikkan, dan saya akan mendoakan saudara-saudara yang sudah maju ke depan. Ku hidup olehmu, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Makasih. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Amin. Tiada pernah ku meragukan. Jangan pernah sedikit pun meragukan kasih Tuhan. Kasih dan karya salib-Mu. Makasih Bapak. Kau telah mati gantikan hidupku. Posisi saudara digantikan Yesus di atas kayu salib. Bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Sudah menerima Yesus. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku.
pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang Kau bukakan hatinya, mengambil komitmen di momen yang istimewa ini untuk percaya kepadamu dan menerima dirimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sungguh Tuhan, kami percaya ketika sebuah keputusan diambil orang berdosa untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya bahwa malaikat surga bersorak-sorai atas jiwa-jiwa yang telah mengambil keputusan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kebenaran firman-Mu hari ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi setiap kami semua tanpa terkecuali. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk pada upacara perjamuan Tuhan, saya akan mengingatkan bahwa besok Minggu kita akan ada ibadah kebaktian Paskah besok Minggu, bangkitan Yesus. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mengadakan aksi donor darah. Aksi donor darah yang akan dimulai pukul 10.30 menit. Dari PMI Palang Merah Indonesia sudah siap untuk bekerja sama dengan kita, dan tempatnya di ruang klinik ataupun UKS lantai bawah, dekat parkiran mobil. Yang belum mendaftar masih diberikan kesempatan untuk mendaftarkan ikut donor darah ini, karena dalam situasi menyambut ulang tahun gereja kita. Gereja kita akan berulang tahun nanti tanggal 1 Mei. Kita akan ibadah ulang tahun secara sederhana dan kita tetap akan terus berdoa untuk gereja kita. Baik Bapak Ibu, itu tambahan, dan sekarang kita akan masuk pada upacara perjamuan Tuhan. Silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Tolong dilipat dulu, ini dibuka. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mencatat dan mengingatkan kepada kita sekalian di dalam kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26 bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat dan tamu yang sudah percaya Yesus dan dibaptiskan, diberikan kesempatan untuk mengikuti atau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Persiapkan hati saudara dalam doa. Dan mari kita menghadap Tuhan. Kita menyerahkan diri kita. Mohon penyucian pengudusan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan biarlah melalui perjamuan Tuhan ini, kita semakin mentaati kebenaran firman untuk menjadi saksi Kristus. Memberitakan kebenaran firman Allah yang memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya beriman kepada Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Bapa kami dalam surga, ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sungguh hidup kami kadang tiada artinya ya Tuhan. Apalagi ketika kami sadar bahwa kami kurang mengutamakan Engkau dibanding dengan pengorbanan-Mu yang sangat dahsyat di atas kayu salib. Kami tidak pantas, kami tidak layak untuk menerima semuanya itu. Tapi oleh karena kebesaran, kemurahan hati, kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan setiap kami hadir dan kembali mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah itu menjadi introspeksi diri, menjadi keputusan untuk kami mengikut Kristus selama-lamanya, setia sampai mati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Yang sudah mendapatkan, saudara boleh berdoa secara pribadi, merenungkan kembali pengorbanan di atas kayu salib. Semuanya itu Dia lakukan untuk saudara dan saya sebagai orang berdosa. Karena kasih-Nya, saudara dan saya dilayakkan menjadi anak-anak Allah.
Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat boleh angkat tangan supaya dilayani oleh pelayan-pelayan perjamuan. Oke. Kalau sudah cukup, bisa langsung ke depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti kita, lalu kita minum, kita makan, dan setelah itu kita angkat anggur kita, lalu kita minum bersama-sama. Kita makan roti kita bersama-sama. Mari kita angkat anggur kita. Saudara telah mengambil komitmen, telah berdoa masing-masing. Mari kita bersama-sama kita minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil waktu untuk kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Dan mari kita berdoa syafaat, saya akan memimpin dalam doa syafaat dan doa berkat hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena pengorbananmu yang sempurna. Kami bersyukur karena kebenaran firman yang mengingatkan kami. Kami tidak akan pernah terkesimak melihat pengorbananmu di atas kayu salib sebelum kami menyadari bahwa begitu seriusnya murka Allah terhadap dosa manusia. Itulah sebabnya biarlah menjadikan kami semakin hari semakin cinta Yesus, semakin setia melayanimu sampai akhir hidup kami. Kami mohon berkat-Mu Engkau curahkan atas seluruh sidang jemaat-Mu ini dan atas saudara-saudara kami yang mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami bersyukur untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena mandat ilahi yang telah Tuhan percayakan bagi kami, agar kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik, agar kami boleh menjadi gereja misioner dan diakonal untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus, mengasihi sesama seperti diri sendiri.
biarlah tekad kami terus akan menjadi pemberita-pemberita kabar baik, sebagaimana amanat agung yang Tuhan sampaikan dan Tuhan percayakan di pundak kami, tubuh Kristus. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, apapun bentuk pergumulannya. Biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar dan menolong setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan. Yang belum percaya Tuhan dibukakan hatinya menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk kesetiaan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk pengabdian mereka baik di dalam persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur biasa, yang telah mereka komitmenkan setiap waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat bagi mereka. Berkati bangsa negara kami yang terus berjuang untuk menyejahterakan rakyat. Kami berdoa untuk situasi kondisi politik, ekonomi, keuangan. Biarlah Tuhan akan memberkati bangsa ini di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan semua jajarannya, para menteri sampai dengan aparat yang paling bawah. Bapa, kami juga mendoakan rencana kami untuk mengadakan jalan salib dengan sekolah minggu kami pada tanggal 24. Tuhan memberkati agar kami boleh mengenang kembali penderitaan-Mu bagi setiap kami. Kami menargetkan 300 peserta Tuhan. Mari, biarlah Tuhan yang akan memberkati seluruh panitia yang terlibat. Terima kasih Bapa. Kami mohon kemurahan hati Tuhan Kau nyatakan dari kami. Dan jika nanti kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan, biar tangan-tangan yang terulur dengan hati yang tulus akan menjadikan persembahan yang berbau harum di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Tuhan niat baik kami untuk memberikan donor darah kami kepada masyarakat umum yang memerlukan di hari Minggu esok juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kemurahan hati Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, penghiburan dan damai sejahtera dari Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap kehidupan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Bapak Ibu duduk saat teduh mengucap syukur. Dan Bapak Ibu yang di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa hari Minggu tanggal 17 besok. Tuhan memberkati, shalom.